Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Model pembelajaran demonstrasi adalah suatu metode pembelajaran di mana guru memperagakan atau mendemonstrasikan suatu konsep, keterampilan, atau proses kepada siswa. Para siswa kemudian akan mengikuti contoh yang diberikan oleh guru tersebut. Model pembelajaran ini sering digunakan untuk mengajarkan keterampilan praktis seperti memasak, membuat kerajinan tangan, atau melakukan eksperimen ilmiah. Melalui demonstrasi, siswa dapat melihat dan memahami dengan jelas bagaimana suatu tugas atau keterampilan dilakukan, sehingga mereka dapat belajar melalui pengamatan dan praktek langsung. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua, persiapan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Yang keempat, atur tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kelima, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik. Yang keenam, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang ketujuh, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Yang kedelapan, menciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan. Yang kesembilan, yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi. Yang ke-10, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan mode pembelajaran demonstration. 1. Demonstration dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Kedua, demonstration dapat menghidupkan pembelajaran. Mengapa? Karena peserta didik tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Kemudian, demonstration dapat mengkaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih meyakinkan kebenaran materi pembelajaran. Kemudian, kelebihan demonstration apabila dilaksanakan dengan tepat dapat terlihat hasilnya. Selanjutnya yang kelima, demonstration seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku pegangan atau penjelasan pendidik. Kekurangan mode pembelajaran demonstration. Pertama yaitu peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan ditunjukkan. Kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Kemudian ketiga, sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai materi. Demonstration memerlukan persiapan yang lebih matang, karena tanpa persiapan yang memadai, demonstration bisa gagal sehingga dapat menyebabkan model ini tidak efektif lagi. Demonstration ini memerlukan peralatan, seperti bahan-bahan dan tempat yang memadai, berarti penggunaan model ini lebih mahal jika dibandingkan dengan ceramah. Selanjutnya, adapun contoh pembelajaran demonstrasi bisa meliputi pengajaran keterampilan praktis seperti memasak, menyusun sebuah model, atau menggunakan alat-alat teknologi seperti perangkat lunak. Misalnya dalam pembelajaran memasak, seorang instruktur bisa menunjukkan langkah-langkah secara langsung kepada siswa sambil menjelaskan setiap langkahnya. Selanjutnya kita masuk ke model pembelajaran problem solving. Pembelajaran problem solving merupakan mode pembelajaran berbasis pemecahan masalah seperti kasus yang diselenggarakan. Berbasis masalah di masyarakat berpijak pada masalah-masalah yang ada, peserta didik di sini didorong untuk mengamati,
meneliti, dan mengkaji serta memecahkan masalah-masalah tersebut, sehingga memperkaya pemahaman dan pengetahuan mereka. Model pembelajaran problem solving ini merupakan suatu cara yang dapat membantu guru pada saat proses kegiatan belajar mengajar, agar siswa dapat memahami materi pembelajaran PPKN. Selain itu, model ini dijadikan sebagai model pembelajaran yang di dalamnya dapat mengembangkan mindset siswa untuk berpikir secara kritis atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Adapun langkah-langkah model pembelajaran problem solving yaitu sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Menelaah masalah. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai pembuktian hipotesis. Yang kelima, pembuktian hipotesis. Kemudian yang terakhir, menentukan penyelesaian masalah. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran problem solving. Yang pertama, mendidik siswa untuk berpikir secara kritis. Yang kedua, siswa mampu mencari berbagai cara untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, siswa dilatih untuk belajar mandiri. Yang keempat, siswa dapat mengetahui perkembangan sosial. Yang kelima, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan dan membuat siswa menjadi kreatif. Adapun kekurangan dari model pembelajaran problem solving, yang pertama, pengertian model memerlukan waktu yang banyak untuk membuat siswa dapat mencari masalah dan memecahkannya. Yang kedua, menentukan suatu masalah yang sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir siswa. Adapun contoh model pembelajaran problem solving melibatkan penggunaan pendekatan berstruktur yang memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan strategi solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Misalnya, dalam matematika, siswa mungkin diberikan masalah yang memerlukan pecahan menggunakan berbagai konsep dan teknik matematika yang telah dipelajari. Mereka diminta untuk menerapkan langkah-langkah problem solving untuk mencapai solusi yang selama proses ini, guru dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai membantu untuk mengembangkan keterampilan problem solving mereka. Baik, dari kedua mode pembelajaran tadi, semoga bisa menambah wawasan kita tentang mode pembelajaran demonstration dan mode pembelajaran problem solving. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.